Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada keluarganya dan kepada kita semua selaku umatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan resum materi Ma'rifatul Insan bagian ke-13, yaitu tentang Bina'ul Izza atau membangun harga diri. Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita menumbuhkan al-izzah, yakni kesadaran akan kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan diri sebagai manusia. Sebagai seorang muslim dan sebagai umat Islam, harus menyadari bahwa mereka merupakan umat pilihan Allah yang termulia, dilahirkan untuk menjadi umat yang mulia, besar, dan jaya. Quran surat ketiga ayat 104 dan 110. Manusia sebagai al-insan, sejak manusia lahir, ia sudah membawa potensi kebesaran itu karena Allah telah memuliakannya, atau at-takrim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia dan sebaik-baiknya ciptaan. Dalam kitab Thoriqul Hijratin wa Babus Sa'adatin dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dalam beberapa kelompok, di antaranya malaikat, hewan, manusia. Di pembahasan Hakikatul Insan telah disebutkan bahwa kita telah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk yang diberi kemuliaan dan diberi kelebihan. Hal ini dijelaskan melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad karomna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafsila, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surat Isra surat ke-17 ayat 70. Allah Ta'ala memuliakan kita, anak cucu-cucu Adam, dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal agar dapat menerima petunjuk, berbudaya, dan berpikir guna mencari kehidupan hidup, mengelola kekayaan alam, serta menciptakan alat pengangkut di darat, di lautan, maupun di udara. Allah melebihkannya atas makhluk lain. Kita pun telah dijadikan sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk menundukkan alam atau at-tashir. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi syahhara lakumul bahra litajriya fulku fihi bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
yang artinya Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 12. Allah menundukkan langit dan bumi untuknya. Di ayat yang lain diterangkan bahwa Allah Ta'ala menjadikan bumi dan semua isinya untuk kita manusia. Allah memberikan amanah khilafahnya kepadanya atau dipercaya. Kesadaran akan kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan sebagai manusia pun harus tumbuh dalam diri. Karena kita ini adalah makhluk yang diberi amanah atau al-amanah, yakni tugas-tugas agama, mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Di mana jika dikerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, kita akan mendapatkan siksa. Allah Ta'ala berfirman, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana doluman jahula. Yang artinya sesungguhnya kami telah menggunakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72. Jadi kesimpulannya, sebagai manusia kita harus menyadari al-izzatul al-insaniyah, kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan kemanusiaan kita. 2. Kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan sebagai individu muslim atau al-fardul muslim. Kita adalah makhluk yang memiliki al-izzah karena selain sebagai manusia, kita juga adalah seorang muslim yang memiliki al-aqidah atau akidah, yakni akidah Islam yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 19. Dengan akidah yang benar, inilah kita melakukan al-ibadah atau ibadah kepada Allah Ta'ala dengan tujuan dan harapan agar meraih at-taqwa atau ketakwaan sebagaimana difirmankan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Ketiga, kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan sebagai al-ummatul islamiyah atau umat Islam. Kita harus sadar akan kehormatan, kemuliaan, kebanggaan diri karena kita telah menjadi bagian dari umat Islam yang memiliki al-iman atau keimanan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khayra ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Kita telah menjadi bagian dari orang-orang yang berupaya menetapi asidik atau sikap benar dan jujur, menghindari kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan, maka dengan kata-kata dan perbuatan bohong serta alasan yang tidak benar. Kita telah menjadi bagian umat yang senantiasa menumbuhkan at-siqoh, percaya kepada Allah Ta'ala, siqoh terhadap seluruh ketetapannya, kebijaksanaannya, rencana-rencananya, pertolongannya, dan lain-lain. Dia berkuasa untuk mengatur secara mutlak dan berkuasa mewujudkan atau melenyapkan, berkuasa untuk menghidupkan
dan mematikan menurut kehendaknya. Kita telah menjadi bagian jamaah manusia yang berupaya membangun al-iltizam atau komitmen, menata al-harokoh atau gerakan, dan menyusun al-quwah atau kekuatan. Kesadaran terhadap al-izah ini harus kita bangun sehingga umat Islam termotivasi untuk menjalankan amanahnya sebagai khalifah di muka bumi dan mewujudkan Islam sebagai rahmatun lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Mungkin cukup sekian video resume yang bisa saya sebutkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.